Baik, kita akan langsung buka acara diskusi pada malam hari ini. Halo, Shalom Pak Syaifuddin. Ya, Shalom. Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya. Ya, Pak, sesuai dengan tema diskusi yang berjudul Nubuatan Nabi Muhammad dalam Alkitab yang sudah ada di judul pada channel hari ini, sepintas jadi teringat nih, Pak, akan ada konten dari di YouTube channel, kalau nggak salah dari salah satu ustadz ya Pak ya, yang mungkin masih ada hubungannya nih dengan tema kita malam ini. Baik. Kalau nggak salah itu judulnya Nabi Muhammad ada di dalam Injil. Ya. Dan ada juga konten ceramah tentang salib, yang katanya ada jin kafir di dalam. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Nah, mungkin Pak Syaifuddin bisa menyampaikannya. Silakan Pak. Ya, dasar kenapa saya masuk Kristen adalah di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 94. Wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab. Apabila kamu, hai Muhammad, ragu tentang apa yang kami turunkan kepada engkau, kepada Muhammad, maka tanyakanlah kepada orang-orang ahli kitab, yaitu mereka yang membaca Alkitab, orang Yahudi dan orang Kristen. Saya melakukan penelitian, benarkah ayat ini bahwa Nabi Muhammad itu dinubuatkan di dalam Alkitab, dinubuatkan di dalam kitab-kitabnya orang Yahudi dan orang Kristen. Pertanyaan ini terus, bahkan mulai dari saya kuliah, saya ambil jurusan perbandingan agama, semua agama saya pelajari, Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Kemudian saya tetap menjadi orang Islam yang radikal ketika selesai kuliah di Usuluddin Universitas Muhammadiyah Solo. Kemudian saya membaca di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Orang-orang Yahudi dan orang Kristen mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Artinya nama Muhammad, sifat-sifatnya sudah ada di dalam Alkitab. Kemudian di dalam surat Shaf ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, hai bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, saya adalah utusan Allah kepada engkau. Musaddiqan lima baina yadayya, saya membenarkan apa yang ada di tangan kalian dan di tangan saya ini, yaitu Alkitab, Taurat, wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan saya memberikan kabar gembira akan datang seorang nabi setelah saya, setelah Isa Al-Masih, namanya ismuhu Ahmad. Itulah antara lain yang membuat saya tertarik dengan kekristenan, membuka Alkitab. Maka saya juga melakukan penelitian, apakah benar Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ustadz Abdus Somad, nanti kita bisa melihat YouTube-nya, bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu adalah nubuat tentang Nabi Muhammad. Saya bilang bahwa tidak ada satu ayat pun nubuatan tentang Nabi Muhammad atau tentang Muhammad itu, atau Nabi setelah Isa Al-Masih itu tidak ada nubuatannya walau satu ayat pun. Karena jelas sekali di dalam Alkitab, lebih-lebih di dalam Perjanjian Baru, akan muncul setelah aku nabi-nabi palsu. Memang ada nubuatan Isa Al-Masih Yesus Kristus bahwa setelah dia ada nabi palsu. Ciri-cirinya bla bla bla.
ini. Semuanya jelas sekali. Itu hal yang pertama. Bahwa kaum termasuk saya waktu menjadi muslim itu penasaran untuk membuktikan apakah ayat-ayat Alkitab ini ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Kemudian setelah saya menjadi orang Kristen, ini sudah 15 tahun, saya bertungkus lumus melakukan kajian, pembahasan apakah benar ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Di dalam Mazmur jelas sekali bahwa Mazmur 147 ayat 19 dan 20 tidak ada firman Tuhan itu dipercayakan kepada nabi selain dari Bani Israel. Jadi tidak ada nabi dari Mesir, tidak ada nabi dari Syria, semua nabi-nabi utusan itu harus dari Bani Israel. Mazmur 147 ayat 19 dan 20, ia, Bapa Surgawi, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia, Bapa Surgawi, Tuhan Bapa, tidak melakukan kepada segala bangsa. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi hukum Taurat, hukum nabi-nabi, undang-undang tentang kehidupan ini tidak pernah dipercayakan kepada selain Bani Israel. Jadi ayat ini sudah jelas sekali bahwa Mazmur 147 firman Tuhan hanya dipercayakan kepada Bani Israel. Nah, lanjut kepada itu yang pertama, bahwa bukti bahwa di dalam Alkitab tidak ada nabi dari Bani Israel, tidak ada nabi selain dari Bani Israel. Kemudian firman Tuhan itu akan datang dari satu tempat, bahwa di Yerusalem itu ada satu lubang ke langit, di mana kekuatan dan firman itu Tuhan langsung berbicara mengurapi lidah mulut bangsa Bani Israel untuk dipercayakan kepada bangsa itu firman Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Karena Sion itu sebagai pusat kerajaan damai, yaitu Bani Israel, yaitu Yerusalem. Yesaya 2 ayat 2, demikian akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Firman Tuhan datang dari Yerusalem, bukan datang dari Gunung Sindur, bukan datang dari Medan. Firman Tuhan datang dari Yerusalem. Ini yang kedua, dicatat baik-baik. Firman Tuhan tidak datang dari Sungai Nil. Jelas sekali, datangnya dari Yerusalem, yaitu Sion, pusat kerajaan damai, di mana hidup damai dan toleransi itu harus didasarkan atas firman Tuhan, bukan wahyu buatan manusia, akal-akalan manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bahwa firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Mesir. Itu harus dicatat baik-baik. Sudah berabad-abad
orang-orang ulama kah, pak kiai kah, bahkan biksu-biksu semua mencari apakah benar firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada Bani Israel. Maka di dalam Roma 3 ayat 1 dan 2 demikian. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Lembaga Alkitab Indonesia menulis itu. Roma 3 ayat 1, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi firman Tuhan hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, bukan kepada bangsa lain. Bangsa-bangsa lain hanya akan menerima kebenaran berkat dari firman Tuhan. Jadi bangsa-bangsa manapun harus mengikuti firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Yahudi, di mana firman Tuhan hanya dipercayakan kepada bangsa Yahudi. Nah, itu sebabnya tidak ada nabi selain dari Bani Israel. Jadi saudara-saudara harus mencatat baik-baik penjelasan saya malam hari ini untuk agar supaya saudara-saudara tidak keliru dan salah. Dan keselamatan itu hanya dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 misalnya. Yohanes 4 ayat 22. Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Demikian. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Secara duniawi, Yahudi ini memberikan banyak sumbangsi kepada dunia. Yang membuat laptop orang Yahudi. Yang bikin lampu ini Thomas Edison, turunan Yahudi. Yang membuat Microsoft, orang Yahudi. Yang bikin HP juga orang Yahudi, yang bikin dinamit orang Yahudi, turunan Yahudi semua. Seluruh kemajuan zaman ini, suka tidak suka orang Yahudi lah yang membuatnya. Ini dari segi dunia, apalagi dengan firman Tuhan, bahwa keselamatan itu datang dari Yahudi. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, yang kelima bahwa Wahyu 22 ayat 18, demikian firman Tuhan, agar kita semua ini tidak salah paham tentang Yahudi ini. Wahyu penutup ayat 18 sampai ayat 21, tetapi saya baca hanya ayat 18. Di Wahyu 22 ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi setelah firman Tuhan ini tidak ada lagi firman Tuhan yang lain dan tidak pernah dipercayakan kepada bangsa manapun. Kalau ada orang yang menambah isi Alkitab, yang menambah nubuat, yang menambah ada wahyu setelah Alkitab, maka akan ditimpakan kepadanya malapetaka-malapetaka seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Pak Pendeta, kenapa Arab hancur? Ya karena masih memakai dan mempercayai ada firman Tuhan di luar Alkitab. Maka bangsa itu akan kena malapetaka-malapetaka yang tidak pernah berhenti sampai Yesus datang untuk kedua kali. Inilah kebenaran yang saya pahami dengan baik dari seluruh Alkitab. Terutama tema malam hari ini, tidak ada nubuatan
di dalam Alkitab tentang nabi manapun selain setelah Yesus hanya ada nabi palsu. Jadi ini harus dijadikan renungan oleh semua saudara dimanapun saudara berada. Debat-debat sekarang ini yang luar biasa itu, bahkan Ustadz Abdul Somad, Yahya Walloni, seenaknya saja bahwa ada nubuatan nabi dari Arab di dalam Alkitab. Saya katakan tidak ada satu ayat pun yang mendukung pernyataan itu. Kalau begitu Alkitab dipalsukan dong. Karena jelas sekali di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Bagaimana saya mengenal Saddam Hussein, anak saya? Bagaimana saya mengenal Fikri Khomeini? Bagaimana saya mengenal putri saya, Golda Meir? Jadi begitulah orang Yahudi dan orang Kristen mengenal Nabi dari Arab itu. Tidak ada. Tidak ada. Inilah yang seluruh kajian saya yang tidak pernah mampu ditantang oleh siapapun. Jadi Ustadz Abdul Somad ya jangan berbicara tentang nubuatan itu. Pak Abdul Somad nggak tahu tentang perbandingan agama. Urus saja itu kitab Toharoh tentang bersuci, tentang puasa, tentang haji. Urus itu saja. Pak Ustadz itu ya jangan urus tentang nubuatan itu. Jadi enggak produktif. Atur saja bagaimana umat ini bisa hidup toleransi dan damai. Itu lebih bagus dari semua pembicaraan. Inilah data pertama, hal-hal yang sudah saya sampaikan tentang tema pada malam hari ini. Demikian, terima kasih.